Halo Sobat Grammers, jumpa lagi dengan kita pada acara hari ini di YouTube channel Grand Unity. Seperti biasa, hari ini kita akan kembali mengulas salah satu buku yang menarik untuk sobat-sobat kalangan muda baca di kegiatan sehari-harinya ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, seperti biasa, hari ini tamu kita adalah Ibu Gita Juniarti. Halo Ibu Gita Juniarti. Halo Ibu Hercila. Apa kabarnya nih Ibu Gita? Lama ya kita baru jumpa lagi. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan cuacanya tuh lagi bagus banget dan kita berada di salah satu wisata yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu di Bohuloket. Right. Ya, nah seperti biasa nih kita kan hari ini akan mengulas buku. Nah, buku apa yang akan Ibu Gita rekomendasikan untuk kalangan-kalangan Grammers kita? Oke. Hari ini saya akan bahas mengenai buku yang berjudul Hidup di Zaman Konten. Nah, dan ada kutipan di bawahnya nih. Hidup di zaman konten. Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, sambat sewajarnya. Dan ini ditulis oleh Impian Novitasari, salah satu penulis yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya dari Kota Solo ya, mungkin dia bukan kabupaten dan jadi Kota Solo. Dan ini bukunya tebalnya itu sekitar 270-an halaman. Kemudian ini diterbitkannya juga di salah satu penerbit yang ada di Yogyakarta, yaitu penerbit Masda Baca. Nah, menurut saya ini sangat relate banget nih dengan teman-teman dari Gorontalo, teman-teman dari seluruh Indonesia untuk membaca buku ini, buku yang berjudul Hidup di Zaman Konten. Kalau dengar konten kan pastinya relate banget gak sih dengan kehidupan sekarang? Iya, betul. Relate sekali, terutama ini bagi kalangan muda Gen Z ya, yang setiap hari mungkin semuanya dibikin kontennya. Buku ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman kalangan muda untuk dibaca. Oke, pertanyaan saya bagaimana dengan sinopsis buku ini? Buku ini sebenarnya bercerita tentang apa? Nah, itu sebenarnya ditulis di belakang sini sih. Nah, jadi kalau buku ini sebenarnya dia tidak bercerita seperti novel atau tidak apa ya, kayak misalnya buku yang psikologi apa, pengantar apa. Nah, bukan buku yang seperti itu. Tapi ini isinya adalah esai-esai. Jadi esai-esai yang sebenarnya ini ditulis oleh Impian Novitasari di media-detik.com. Dan ini ditulisnya pada tahun 2021 sampai 2022, tepatnya nih pada bulan Februari sampai bulan Januari dari 2021 dan 2022. Di rentak waktu itu pasti teman-teman itu bakalan ingat apa sih? Bakalan ingat COVID-19. Ya, benar untuk tahun itu. Ya. Apakah isinya menceritakan opini si penulis atau seperti apa? Ya, betul. Di sini menceritakan tentang opininya si penulis, bahkan bukan hanya opini, tapi dia juga bercerita mengenai kehidupan sehari-harinya mereka, apa saja yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti itu. Contohnya salah satu artikel yang saya baca di dalamnya, ada yang pernah nih diceritakan sama si penulisnya mengenai pengalaman berbuka puasa tapi kemudian dibatalkan. Dan itu pasti saya rasa pasti relate banget dengan teman-teman pada generasi muda. Jadi dia menceritakan mengenai keponakannya yang udah janjian nih sama teman-temannya bakalan buka puasa di mana, dan itu jumlah orangnya yang mau datang adalah sekian. Tetapi kemudian keponakannya itu jadinya merasa di-prank karena ternyata teman-temannya itu tidak datang, padahal mereka itu sudah berjanji akan buka puasa bersama seperti itu. Nah, ketika sudah di zaman konten seperti ini yang saya rasa sepertinya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, karena kayaknya hanya via WA mengatakan bahwa saya bisa konfirmasi nih, datang nih jam 18.00, jam 17.00, ditunggu-tunggu ternyata nggak datang-datang. Nah, apa gunanya WhatsApp-nya seseorang jika tidak mengabari bahwa saya nggak bisa karena alasan apa seperti itu. Jadinya kan kasihan dari si keponakannya itu yang sudah menyediakan makanan, menyediakan takjil buat buka puasa bersama, ternyata nggak jadi dan akhirnya dibagi-bagikan kepada rekan-rekannya mereka yang lainnya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu fenomena yang hidup di zaman konten seperti ini. Dan itu ternyata masih ada lanjutannya dari yang pengalaman berbuka puasa seperti itu. Dia juga menceritakan tentang bagaimana caranya menghargai toleransi antar umat beragama yang juga mengadakan buka puasa bersama. Misalnya nih, mengadakan buka puasa bersama antara yang dari NU dan Muhammadiyah dengan yang dari Syiah. Aturannya kalau NU dan Muhammadiyah itu kan begitu beduk azan. Ya, betul. Mereka sudah boleh. Itu menandakan buka puasa. Oke. Mereka pernah buka puasa bersama teman-temannya dari aliran Syiah, dan aturan dari sana kan adalah buka puasanya itu bukan lagi menjelang azan atau apapun itu ya, tapi sudah gelap. Matahari ya. Jadi begitu walaupun matahari sudah terbenam. Tapi kalau belum gelap mereka itu belum boleh buka puasa bersama gitu kan. Nah, itu adalah salah satu yang
dituliskan di dalam sini bagaimana menghargai sesama ketika sudah dikumpul oleh internet, oleh teknologi untuk saling menghargai satu sama lain. Seperti itu salah satu dari artikel yang paling saya ingat sih di dalam buku ini. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada ungkapan-ungkapan yang menurut Ibu Gita sangat menarik yang berkaitan dengan nilai kehidupan atau mungkin pesan-pesan moral dari buku ini? Jadi di sini ada satu artikel yang judulnya adalah Sambat-sambat dari Sarjana Pendidikan. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa si impian ini tertarik membaca respon-respon di tweet. Tweetnya itu tentang apa? Tweetnya itu yang dia baca dari salah satu akun Twitter ya. Pokoknya akun Twitternya itu mengatakan seperti ini. Sistem perbudakan paling kejam di dunia pendidikan itu adalah sistem guru honorer. Karena di dalam sistem guru honorer tersebut itu hanya digaji di bawah 200.000 dan itu pun dirapel dan tentunya lama turunnya. Belum lagi beban kerjanya adalah membuat batinnya si guru honorer tersebut tertekan. Ya, seperti itu. Terus dia menceritakan di sini ada sebuah paragraf yang di sini membahas mengenai teman saya ini adalah guru honorer di sebuah sekolah negeri. Dia bercerita bahwa dia belum menerima gaji selama 6 bulan. Jadi untuk makan sehari-hari sampai ngirit, sampai harus memetik daun-daun untuk bisa dimakan di kebun tetangga. Pohon pepaya yang tumbuh tidak sengaja di lahannya pun dia hanya memanfaatkan itu untuk lauk sehari-harinya, kemudian divariasi. Nah, kemudian apa hubungannya sih dengan di zaman konten seperti ini? Melalui Twitter, orang-orang itu menyuarakan nih mengenai kegelisahannya mereka. Kegelisahan tersebut adalah seperti tadi, guru honorer kok nggak digaji atau dirapel, sedangkan kami juga butuh untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, untuk kemudian kebutuhan primer lainnya, kebutuhan sehari-hari. Sudah dikatakan di Twitter, tapi kemudian hanya dikomen oleh netizen, tapi ternyata belum ada tindak lanjut. Ya, benar. Nah, istilahnya viral pada saat itu saja, tapi tidak ada penyelesaian masalah ya. Iya, benar. Hanya menjadi trending topic aja. Betul. Akhirnya cuma menjadi kebutuhan konten. Ya. Jadi ternyata benar-benar relate ya dengan kehidupan yang sekarang ini serba konten, zaman konten. Oke, berikutnya bagaimana dengan teknik penulisannya, alur ceritanya, bagaimana pendapat Ibu Gita? Kalau buat saya sih karena ini diceritakannya dengan bahasa Indonesia yang semi-semi baku alias yang tidak terlalu formal sekali. Ya. Jadi apalagi di sini dibilangnya hidup di zaman konten, tentunya ini sangat relate. Yang pertama dari alurnya, dia sangat relate karena berasa bahwa ternyata iya ya relate banget nih dengan kejadian di kehidupan saya. Iya, benar. Nah, belum lagi dengan bahasanya dia yang sangat sehari-hari, sangat apalagi dia dari Jawa ya, sangat Jowo banget bahasanya. Jadi kadang-kadang saya jadi merasa bahwa ini nih bukan hanya membaca buku, tapi seolah-olah sedang berdialog dengan penulisnya. Nah, seperti ini misalnya, sebenarnya bukan saya tidak mau membantu, tapi Mbok ya nanti ketika saya longgar. Sebab karena memang pada awalnya ingin membantu dengan ikhlas, tapi hanya karena tidak segera dikerjakan, kok ya langsung menghakimi. Minta tolong kok ya maksa banget. Jadi seolah-olah saya sedang berdialog dengan si penulisnya. Jadi buat saya pribadi, ketika membaca buku ini nggak bakalan kerasa seperti kita membaca buku yang sangat serius. Jadi kita bakalan kerasa kayak, wah ini relate, kemudian seperti berdialog dengan si penulisnya. Seperti itu. Untuk penilaian bukunya dari 1 sampai dengan 10 berapa nih kira-kira penilaian untuk buku ini? Saya pribadi mungkin 9,5 ya. Wow. Karena saya suka banget baca bukunya. Sebenarnya kalau saya pribadi ya kenapa saya menilai seperti itu? Ketika di sini di bagian belakangnya buku ini, di bagian ininya sepertinya dituliskan bahwa esai-esai dalam buku ini merupakan kolom mingguan impian Novitasari di detik.com. Kurun waktu Februari 2021 hingga Januari 2022. Cara pandangnya terhadap peristiwa dan gaya penyampaiannya terkesan julid tapi humoris dan bisa diam-diam dinikmati dan mengamini di dalamnya. Jadi ya saya setuju sekali dengan penulisan yang di belakang sini, di bagian belakang buku ini memang benar-benar bahwa tulisan-tulisan di dalam ini memang julid seperti tadi yang guru honorer. Kita kan julid nih sama pemerintah melalui Twitter, tapi juga disampaikan dengan cara humor. Iya, itu jadi dikemas dengan humor. Sangat relate banget dan sangat asik banget ketika kita mengikuti tren-tren isu yang ada di dalam sini, melihat esai-esai yang disajikan beserta dengan opininya impian, dan kemudian bisa kita ambil sebagai pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan kita sehari-hari. Oke. Baik, terakhir nih Bu Gita, secara keseluruhan berikan kesimpulan tentang buku ini untuk teman-teman Grammers. Oke, bagi teman-teman Grammers mungkin nih, kalau bagi saya pribadi ya, ini mungkin dari sampulnya aja ini udah lucu banget nih desain sampulnya.
Dan di dalam sampul ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya yang terjadi itu banyak sekali, tapi kemudian hanya di apa ya, kita bilang dibatasin doang di dalam sebatas gadget, dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh, orang ini seperti ini hanya gara-gara kita melihat dari kontennya. Ya. Padahal secara keseluruhan banyak banget nih yang tentang kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat lebih luas, tapi kadang-kadang Gen Z atau gen yang lebih muda lagi daripada Gen Z itu mengambil kesimpulan hanya dari sebatas melihat di gawai, hanya melihat dari Instagramnya, hanya melihat dari TikToknya, kemudian dia sudah mengatakan bahwa si A ini orangnya seperti ini, si B ternyata orangnya seperti ini. Tahu dari mana ya? Tahu dari IG misalnya. Iya, benar. Jadi itu kesimpulannya yang saya lihat di sini, karena si impian ini tidak hanya membahas mengenai di Twitter, tapi dia juga banyak bahas mengenai di Instagram, di WhatsApp, dan juga di media sosial lainnya. Jadi menurut saya tuh itu adalah kesimpulan dari hidup di zaman konten, karena kita nggak hanya berkutat di satu media sosial aja, tapi juga banyak banget media sosial yang dibahas di dalam sini. Keren ya, keren sekali. Ya, jadi buat teman-teman Gen Z, buku ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang teman-teman Gen Z, terutama kalangan muda yang sekarang hidup di zaman konten, ini sangat relate dengan kehidupan kalian dan bisa kalian baca kapan saja di waktu senggang kalian. Banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan dari buku ini. Nah, ibu kita sudah memberikan grade 9,5, artinya buku ini benar-benar sangat sesuai dengan kebutuhan teman-teman Gen Z sekarang. Oke, terima kasih Ibu Gita untuk sharing-sharing buku ya yang berjudul Hidup di Zaman Konten ini. Insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya dan kita akan membahas lagi buku yang menarik. Nah, silahkan teman-teman Grabbers tinggalkan komentar buku apa saja yang pengen kalian ketahui atau pengen kalian dikasih spoiler lah istilahnya. Silahkan rekomendasikan kepada kita. Oke, terima kasih Sobat Grammar. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Salam literasi. Bye-bye. Salam literasi.